Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di video pertama aku. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ernistrina Hilda Sabila. Kalian bisa panggil aku Hilda. Aku seorang pelajar di salah satu SMK di Jakarta, yaitu SMK Dinamika Pembangunan 1. Kalian pasti kenal kan sekolahku? Sekolahku kan terkenal. Asik, bagus lagi. Aduh, masa iya kalian gak tahu? Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah aplikasi yang bernama SketchUp. Kalau kalian belum tahu apa itu SketchUp adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk mendesain. Nah, biasanya orang-orang ngegunain SketchUp untuk mendesain sebuah bangunan. Contoh paling seringnya adalah rumah. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas fungsi dari beberapa tools yang ada di SketchUp. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian kalau di laptop aku yang udah di-download adalah SketchUp versi 2020. Karena laptop aku udah mendukung versi ini. Jadi kalau laptop kalian belum mendukung, kalian bisa download SketchUp versi yang di bawah 2020. Kita langsung aja mulai buka SketchUp-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Penampilan awalnya SketchUp. Di sini tersedia meter, sentimeter, inci, dan milimeter. Kalian bisa pakai senyamannya kalian yang mana, tapi karena aku nyamannya pakai yang meter, jadi aku lebih pilih pakai yang meter. Langsung aja kita klik. Nah, ini penampilan awalnya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ada garis biru, hijau, sama merah. Di sini itu anggap aja ini sebagai sumbu. Sumbu ini sebagai patokan kita kalau mau ngebangun sebuah bidang atau bangunan gitu. Jadi anggap aja di sini yang biru sumbu X, yang hijau sumbu Y, dan yang merah sumbu Z. Di sini jadi kalau misalkan kalian gambarnya ke arah sumbu hijau, nanti bakal ada tulisan on green area. Jadi nanti bakalan modelnya ke arah sini. Jadi dari kiri ke kanan gitu ya teman-teman. Jadi dia modelnya datar. Tapi kalau misalkan nanti ada on red area, berarti itu dari kiri ke kanan. Iya kiri ke kanan. Berarti yang tadi ini yang hijau salah, maaf teman-teman. Dari kanan ke kiri. Nah ini dari kiri ke kanan. Jadi datar juga. Terus kalau misalnya nanti ada on blue area, berarti dia naik gitu teman-teman. Jadi posisi bangunannya itu berdiri ya, bukan datar. Nah, di sini toolsnya belum lengkap. Kita langsung aja lengkapin. Langsung klik view, terus toolbars. Di sini kita bisa setting tools apa aja yang kita butuhin. Tapi kalau untuk saat ini aku lebih butuh yang large toolset. Ini penting banget. Ini tools lengkapnya ya teman-teman. Ini di sini udah lengkap. Terus ini tools ini tuh dipakai sebutuh-butuhnya kalian teman-teman. Jadi kalian butuh yang mana, kalian tinggal setting di sini. Terus aku mau pakai yang kamera juga. Sebenarnya di sini kamera udah ada, tapi aku lebih nyaman yang di atas, lebih gampang mencetnya aja gitu. Terus aku mau yang standar. Salah. Standar. Nah, ini. Dan menurut aku ini segini udah penting banget. Jadi langsung close aja kalau udah selesai. Nah, kita bahas dari tools yang pertama, yaitu select. Select di sini berfungsi untuk memilih atau memodifikasi objek, atau bahasa lainnya memblok lah ya teman-teman. Contohnya kayak gini, misalkan kita blok orangnya. Aduh, salah. Nah, gini. Seperti memblok gitu ya. Ini fungsi dari select. Terus yang kedua ada make component. Make component ini berfungsi untuk menggabungkan objek menjadi satu. Nah, kita lanjut langsung ke paint bucket. Paint bucket ini berfungsi untuk memberikan warna atau menyisipkan material. Contohnya kayak gini teman-teman. Misalnya di sini aku bikin dulu persegi. Nah, sini kita bisa kasih warna. Sini coba aku mau warna ini pink. Nah, jadi ntar dia berubah kayak gini teman-teman. Jadi ada warnanya. Tapi kalian bisa juga menyisipkan material. Nah, kayak gini. Ini banyak banget
pilihannya. Ini material itu seperti kayak tekstur gitu ya teman-teman. Sini misalkan kayu, bisa kalian pilih di sini. Nah, tinggal gituin aja. Terus ada til, kayak misalnya kalian mau bikin keramik yang ada modif-modifannya gitu, bisa seperti ini. Nah, di sini banyak banget ya teman-teman materialnya. Tapi bukan material toko semen ya. Jadi ini material kayak tekstur gitu, semacam tekstur kayak karpet nih misalnya. Gitu. Nah, gitu ya. Terus kita lanjut ke tool selanjutnya. Ini eraser. Kalian pasti udah tahu lah ya fungsinya untuk menghapus. Terus tool selanjutnya yaitu line. Line ini berfungsi untuk menggambar garis lurus. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Pencet. Pencet lagi. Nah, tadi tuh ada bacaan on green area. Misalnya kalian mau kesiniin. On red area. Aksis. Ini berarti perseginya itu datar ya teman-teman. Datar. Kalau misalkan kalian mau naikin, nanti dia ada tulisan. Nah, jadi dia idenya juga warna biru. Tuh, on blue axis. Oh, on blue axis teman-teman. Jadi nanti bakal naik kayak gini. Gitu ya teman-teman maksudnya dari sumbu-sumbu tadi. Nah, terus kita ke selanjutnya. Freehand. Freehand ini untuk menggambar bebas. Kayak gini aja teman-teman. Tuh, misalnya udah gini aja. Ini namanya freehand. Untuk menggambar bebas. Terus kita lanjut ke rectangle. Rectangle ini berfungsi untuk membuat persegi. Jadi lebih mudah teman-teman buatnya, lebih gampang. Terus kalian juga bisa langsung ngatur ukurannya. Nah, kalian bisa lihat ukurannya ada di sebelah kiri bawah, pojok kiri bawah. Di sini ya. Di sini aku mau lebarnya 2 meter, jadi kita langsung aja klik angka 2. Terus aku mau panjangnya 3 meter deh. Jadi titik 2 titik koma 3. Nah, ini panjangnya 2 meter. Lebarnya 2 meter. Panjangnya 3 meter. Dah, gitu ya teman-teman. Itu fungsi dari rectangle. Terus kita lanjut lagi ke tool selanjutnya yaitu circle. Circle ini udah pasti untuk membuat lingkaran. Nah, gitu teman-teman. Tinggal kayak gitu aja. Lingkaran jadi. Terus kita lanjut ke polygon. Polygon ini berfungsi untuk membuat beberapa segi. Contohnya kayak segi 6, segi 7, atau segi 8. Seperti ini contohnya. Nah, ini. Terus kita lanjut ke tool selanjutnya yaitu arc. Arc ini berfungsi untuk membuat setengah lingkaran. Contohnya kayak gini teman-teman. Kita di sini aja bikinnya. Pencet, terus kita tarik, pencet lagi, baru kita putar. Kayak gini. Nah, ini dia kelewatan kebesaran berarti. Fungsi tool selanjutnya itu 2-point arc. 2-point arc ini berfungsi untuk membuat setengah lingkaran tapi secara gampang gitu teman-teman. Tapi nggak 2 arc point ini juga berfungsi untuk kita kalau mau membuat oval. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Sini kita tarik lagi, terus kita majuin gini tuh. Nah, misalnya kita mau membuat oval, kita bisa giniin aja. Gini. Terus kita pencet, terus kita mundurin. Nah, kayak oval. Terus di sini kan ada garis biru ya, teman-teman. Jadi dia ngikutin ke arahnya sumbu biru. Nah, makanya dia bisa turun kayak begini nih. Gitu. Wah, jadi kayak lope. Enggak deh. Nah, di sini kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan garisnya dia tadi warna apa. Biar nggak salah. Dan itu pokoknya fungsinya 2-point arc. Kita lanjut ke 3-point arc. 3-point arc ini berfungsi untuk membuat lingkaran. Tapi lingkaran kayak, bukan sih, kayak pizza dipotong satu sisi gitu teman-teman. Nah, kayak gini nih. Seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Itu fungsinya 3-point arc. Terus kita lanjut ke apa ini? P. P ini membuat line tapi yang garis yang lingkaran gitu ya teman-teman. Misalkan kayak tarik gini. Nah, di sini kayak misalkan kalau kayak gini, dia langsung kayak ngeblok gitu teman-teman di sininya.
Jadi kayak ada bidangnya gitu. Itu fungsinya dari V. Nah, kita lanjut aja ke tools selanjutnya. Nah, kita lanjut ke move. Move ini berfungsi untuk memindahkan objek. Contohnya ya gini teman-teman. Tuh, dia bakal bergeser, pindah. Kanan, kiri, maju, mundur. Something. Nah, langsung lanjut lagi ke tools push or pull. Di sini push or pull ini berfungsi untuk membuat bangunan terlihat seperti 3 dimensi. Jadi dia berfungsinya itu untuk mendorong atau mengubah objek jadi 3 dimensi. Kita tinggal kayak gini contohnya teman-teman. Tinggal pencet objek yang mau kita ubah jadi 3 dimensi. Terus kita naikin. Tuh. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, dia jadi 3 dimensi kan? Tuh. Ini fungsi dari push or pull. Terus kita lanjut ke fungsi rotate. Rotate ini berfungsi untuk merotasi atau memutar ya. Kalian juga pasti udah tahu. Nah, kita langsung pencet aja sininya di yang datarnya. Terus kita belokin kayak gini. Wow. Jadinya kayak gitu teman-teman. Karena ini kita rotate-nya yang 3 dimensi. Kayaknya kita salah ininya, tapi lebih bagus kayak begini. Wih, keren. Atau mungkin kita rotate yang lain coba ya. Sini coba kita rotate ini. Terus kita kayak gitu. Itu fungsi rotate ya teman-teman. Untuk mengubah posisi. Terus kita lanjut ke follow me. Follow me ini berfungsi untuk mendorong objek yang disesuaikan. Jadi dia kayak mendorong gitu teman-teman fungsinya. Kita ambil contoh yang ini. Nah, jadi dia kedorong gitu kan tuh. Gitu, tapi kita harus sesuaiin dulu. Tapi ini karena contoh aja jadi berantakan nggak apa-apa. Yang penting udah tahu fungsinya. Terus kita lanjut ke scale. Scale ini berfungsi untuk mengubah ukuran besar kecilnya objek yang diskalakan. Kita tinggal pencet aja terus dia keluar nih seperti ini teman-teman. Titik-titiknya. Kalau kita mau memperkecil, kita tinggal ini aja pencet ini sumbu yang pojok-pojoknya. Terus kita giniin. Nah, ini kita memperkecil terus bisa memperbesar, kecil, besar. Gitu ya teman-teman, itu fungsi dari scale. Terus kita lanjut ke offset. Offset ini fungsinya untuk menduplikasi garis objek yang disesuaikan. Misalnya kayak gini teman-teman, kita tinggal pencet gini. Nah, jadi dia ada duplikatnya gitu. Terus kita bisa sesuaiin ukurannya mau berapa. Contohnya misalnya aku mau 0,15. Tinggal ketik enter. Nah, jadi di sini fungsinya offset kayak gitu. Ini duplikasi dari garisnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngegaris lagi. Tinggal nginin offset aja. Terus kita lanjut ke tool step measure tool. Di sini dia berfungsi untuk mengukur. Misalnya kita mau ukur yang di sini. Sini ya coba. Kita mau ukur dari sini ke sini. Nah, kita ukur tuh panjangnya berapa tuh? 2,00 meter. Seperti itu ya teman-teman. Itu fungsinya untuk mengukur itu tape measure tool. Terus kita lanjut ke dimension. Dimension ini berfungsi untuk memberi dimensi pada objek. Atau jadi kita lebih tahu gitu teman-teman patokan ukurannya. Ini kita tarik aja pencet, langsung kita giniin, mundurin. Dah. Tuh, tadi kan kita lebarnya juga 200 meter kan. 2 meter. Jadi di sini bisa ketahuan gitu, kelihatan. Terus kita lanjut ke protractor. Ini protractor teman-teman yang ini. Dia berfungsi untuk mengukur sudut miring, konstruksi dan menciptakan intensitas line. Dan di sini kita lanjut aja ke teks. Teks ini berfungsi untuk menyisipkan tulisan. Misalnya kayak gini teman-teman. Misalnya di sini aku bikin bangunan dulu. Nggak usah, ini pakai yang bulat aja. Aku cobain ya.
tarik begini. Terus aku mau bilang ini seperti tabung. Di sini kita tinggal klik aja gini. Terus kita namain tabung. Kalau udah tinggal, nah jadi gini. Jadi ini namanya tabung gitu ya. Ini untuk menyisipkan teks. Fungsi dari tool text. Terus kita lanjut ke tool selanjutnya itu access. Access ini berfungsi untuk mengubah, memindahkan atau reorientasi sumbu menggambar. Jadi nanti kalian bisa pindah-pindahin gitu sumbunya, patokannya mau di mana. Terus lanjut ke 3D text. 3D text ini berfungsi untuk membuat teks 3 dimensi. Misalnya contohnya di sini, Hilda. Langsung aja place. Nah, jadi kayak gini. Aku mau taruh di sini. Dia nggak lurus. Kayak gini aja biar cepatkan dikit. Nah, di situ udah ada namanya Hilda. Jadi itu fungsinya 3D text. Dan di sini kan udah masuk ke kamera, jadi aku mau pakai ini aja di sini. Jadi ini orbit. Orbit ini berfungsi untuk kalau kalian mau muter gitu teman-teman. Kayak gini misalnya. Gini orbit tuh berfungsi untuk melihat secara muter. Tuh. Gitu ya teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan orbit dengan cara memencet bundaran mouse yang ada di tengah-tengah mouse itu teman-teman, pencet aja terus kalian bisa geser kanan kiri mouse kalian. Nanti dia bakal muter sendiri. Terus kita lanjut ke pen yang gambar tangan ini teman-teman, pen. Pen ini untuk menggeser secara vertikal atau horizontal. Jadi dia fungsinya cuma menggeser doang teman-teman, kayak gini tuh. Kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah, gitu doang teman-teman. Terus ini zoom, kalian pasti udah tahu kalau zoom itu untuk meng-zoom ya, memperbesar. Terus di sini ada position kamera. Di sini tuh sebagai kayak kita mau meletakkan sudut pandang kita di mana. Misalnya aku mau sudut pandang ke sini. Nah, nanti kelihatannya jadi kayak begini doang, teman-teman. Dan kita bisa muterin pakai orbit gitu. Terus di sini ada look around. Look around ini berfungsi kita untuk melihat tapi kayak mata gitu, teman-teman. Kalau kita pencet tuh, melihatnya cuma kanan kiri. Gitu, muter juga bisa, tapi kayak lebih smooth gitu. Nah, kayak pala kita berasa diputer-puter. Kita lanjut ke walk. Walk ini berfungsi untuk melihat juga, tapi kayak jalan gitu teman-teman. Misalnya ya, kita pencet lama. Sabar. Tuh, dia kayak jalan itu ketinggian ini. Nah, dia kayak jalan gitu teman-teman tuh. Tapi ini jalannya smooth banget, jadi kayak melayang. Terbang ini mah. Dadah. Bikin. Nah, di sini tuh ada views. Views ini berfungsi untuk posisi atau angle yang kalian mau untuk melihat bangunan kalian. Misalnya di sini tuh ISO. Di sini. Nah, terus di sini ada top. Top itu dari atas. Seperti ini pemandangan dari atasnya. Terus ada front dari depan. Terus ada right dari kiri. Kanan ya. Iya, kanan. Terus back dari belakang. Dan left dari kiri. Seperti ini teman-teman. Itu udah fungsi dari view. Kayak gitu aja ya teman-teman. Sampai sini video aku. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata atau yang lainnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena aku baru belajar dan jangan lupa buat dukung aku terus. Biar aku semakin semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.